Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanal Zubaidi dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Saya mau bertanya Ustadz mengenai soal merapikan bulu alis dan mencukur bulu kaki dan ketiak itu dalam pandangan Islam hukumnya bagaimana ya Ustadz? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, sahabat hikmah ya, apa juga ditanyain ya. Ustadz Zaki tuh harus menjawab segala pertanyaan sampai bulu-bulu juga ditanyain ya. Nah, tapi emang juga sih Ustadz, kalau perempuan kan suka pengen ngerapiin alis kan. Berarti kan ini dicabut ya, atau misalnya bulu kaki dicukur. Kalau dalam Islam itu boleh nggak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu nilai keimanan seseorang, baik dia muslim atau muslimah, adalah merawat apa yang sudah Allah berikan dalam bentuk tubuh. Di antaranya adalah supaya tetap kelihatan rapih, bagus. Jangan mengaku kita beriman tapi kita tidak bisa memberikan penampilan yang terbaik. Nah, penampilan yang terbaik itu satu orang dengan yang lainnya nggak sama persepsinya ya. Ada orang yang pengen ya biasa-biasa aja, simple, sederhana, pakai make up tipis-tipis juga ya alhamdulillah lah, yang penting akhlaknya diperbaiki. Ada yang sampai glowing, ngerelep kalau kata orang Betawi ya, itu kalau belum kinclong banget belum berhenti gitu loh. Nah, ini standarisasinya beda-beda. Nah, tapi intinya memang kalau sudah ngomongin urusan bulu, itu apa yang sudah disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Di tiap hari Jumat kita disunahkan untuk bersih-bersih. Bersih-bersih itu kan semua ya, merapihkan semua jenis bulu lah yang ada di tubuh kita gitu. Terus bahkan sampai disunahkan mandi sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, kemudian mencukur rambut-rambut, kemudian juga memotong kuku, menyikat gigi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hari Jumat ini hari yang segala kebaikan sekecil apapun Allah lipat gandakan. Itu makanya dibilang Sayyidul Ayyam, rajanya 7 hari. Di antara 7 hari ada yang menjadi raja, yaitu hari Jumat. Makanya banyak orang yang berebut untuk meninggal di hari Jumat. Kan sayangnya nggak ada yang berani booking kalau itu kan. Iya, cuman niat doang gitu kan, udah full book nih yang Jumat gitu. Kenapa hari Jumat? Ada apa dengan hari Jumat? Karena hari Jumat ini adalah hari yang sangat dimuliakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu bebersih, mencukur semua rambut, bulu, itu hal yang di mata Allah dicatat sebagai pahala dan dilipat gandakan. Karena ini hari Jumat. Terus kalau hari lain ya boleh-boleh saja. Kadang ada orang yang mohon maaf lahir batin, dalam urusan sehari-hari dia rapi, ke kantor rapi gitu ya. Tapi kalau urusan menghadap Allah ya benar-benar apa adanya. Sarung juga udah 3 tahun nggak ganti-ganti gitu kan. Udah diuntel sejadi-jadinya, baju kokonya juga udah kumel, dekil. Allah mau kalau urusan sehari-hari aja kita sangat memperhatikan kerapihan, apalagi kalau sudah urusan beribadah kepada Allah. Berikanlah yang terbaik. Makanya baju baru itu bukan hanya ketika Lebaran. Lebaran itu kalau bisa ketakwaannya baru, sehingga setiap hari ke depan di luar bulan Ramadan atau di luar bulan Syawal kita berusaha untuk merapihkan diri. Kenapa sih dalam agama Islam sangat diperhatikan urusan najis, toharoh, jenis-jenis air? Karena Allah ingin kita itu betul-betul rapih. Nah, makanya saya pernah sampaikan di tema-tema sebelumnya, Syekh Muhammad Abduh itu ketika ke Eropa, dia bilang apa? Di Eropa ini saya melihat tidak ada Islam, tapi kok saya melihat banyak orang non-Muslim yang berprinsip pada nilai-nilai Islam. Saya tidak melihat orang Muslim, tapi saya melihat Islam. Kan di Eropa jarang orang Muslim. Tapi kok nilai-nilai disiplinnya, rapihnya, tata tertibnya, oh ini nih harusnya Islam seperti ini. Tapi ketika beliau masuk ke Asia, beliau mengatakan apa? Saya melihat orang Muslim, tapi kok saya tidak melihat Islam ya. Tata tertibnya, rapihnya, bagusnya. Nah artinya, iya itu dia. Makanya kita nggak usah terlalu mikir agak jauh lah ya. Minimal merapikan diri sendiri deh kalau lagi mau sholat. Wudunya bener, ada parfum yang khusus buat sholat gitu ya. Kalau bisa yang non alkohol. Kalau yang buat sehari-hari ya nggak apa-apa lah yang pakai alkohol. Kan ini perbedaan pendapat kan.
Jadi sudah dipersiapkan segala sesuatu. Kenapa? Barang siapa yang memuliakan ibadah kepada Allah, maka Allah akan muliakan di saat dia kembali kepada Allah. Bayangkan loh, kita cuma pakai kain kafan, dirias pun seadanya kan. Tapi ketika kita memuliakan ibadah dengan baju yang bagus, dengan parfum yang mahal, kan berarti kita sedang memuliakan satu sarana tempat kita curhat kepada Allah. Nah, maka dari itu, kenapa disunahkan untuk mencukur semua bulu? Karena tadi, barang siapa orang muslim atau muslimah yang memperhatikan kerapihan, ketertiban hidupnya, maka itu bagian dari keimanan seseorang. Jadi boleh ya Ustadz ya, tujuannya adalah untuk merawat diri. Boleh, selama tidak merubah ya. Yang repot itu kan mohon maaf ya, yang bulu-bulu di sini tuh kalau yang cewek-cewek apa sih namanya tuh? Alis. Enggak, istilahnya apa, dicabut gitu kan. Iya bener atau Terus enggak ada diilangin yang, gitu kan. Kalau kata disulam orang alis. kalau kata orang dulu lah. Orang dulu nggak apa-apa lah kan, Nggak kita apa-apa. emang orang dulu ya Dulu Ustadz ya. Kata orang dulu, hati-hati loh kalau alisnya hilang ntar pas melek ngeliat setan kan gitu. Padahal dia lagi bercermin saat itu. Alisnya hilang. Alisnya hilang. Aduh, oke Sat. Nah, sekarang kita akan ngebahas soal, kalau tadi kan bulu-bulu baiknya sih supaya demi kesehatan, demi kerapihan, ya kita jaga, kita rawat, kita rapihin ya. Nah, kalau ini Sat, justru makin lebat, makin bagus Sat. Apaan Makin tuh ya? tumbuh-tumbuhan. Oke, Iya. tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Kita akan membahas soal hobi bercocok tanam. Buat sahabat Hikmah yang punya hobi ini, nah ini harus nonton nih. Ternyata ada keutamaan atau hikmah di balik hobi bercocok tanam. Jangan kemana-mana.